Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep nasi mogana yang enak banget. Untuk bikin nasi mogana kita perlu ayam kampung. Aku pakainya yang jago, cuman jangan yang terlalu tua. Yang sedang aja Flavis, biar nanti rasa dagingnya itu lebih manis, enak gitu. Dan enggak alot. Ini ayam tadi sudah aku bersihkan. Kemudian ini ayamnya jangan dipotong ya. Kita belah lebar kayak gini, terus kita mau panggang. Ini maaf banget Flavis, tadi kepalanya itu waktu bersihin tuh sampai putus. Kalau misalnya nanti Flavis bikin nasi mogananya untuk tumpeng, kepalanya nggak boleh putus ya. Nah, hari ini aku kan bikin nasi mogananya untuk maem bareng aja, bukan untuk bikin tumpeng. Jadi kepalanya putus nggak apa-apa. Nah ini ayam jangan lupa dirap-rap pakai garam. Nah, ini kakinya udah aku ikat pakai serai biar nanti makin wangi. Kalau sudah, ini siapkan panggangan. Ini aku panggangannya pakai bara ya, biar nanti lebih wangi banget. Bagi Flavis yang mungkin tinggalnya nggak bisa untuk pakai bara kayak gini, boleh juga kok pakai air fryer ataupun pakai panggangan oven juga boleh. Nanti jangan lupa dilapisin aluminium foil. Kemudian kalau misalnya aromanya sudah wangi dan sudah bau asap-asap, bau sangit-sangit gitu Flavis. Nah ini nanti enak banget. Nih udah selesai kita panggang, kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bumbunya. Kita pakai bawang berambang, kemudian kemiri, ketumbar, ada merica, dan juga aku pakai kayu manis, jinten, kapulaga. Kita tambahkan air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah, kita sisihkan, kita siapkan ada kelapa yang nggak terlalu tua banget, kemudian masukkan bumbu halusnya. Di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa, garam, penyedap rasa. Kemudian di sini kita akan masukkan godong salam dan juga laosnya. Nah, kalau sudah, ini kita siram pakai minyak goreng. Minyaknya agak banyak aja Flavis. Nah ini mau kita bikin serundeng. Nah ini kalau misalnya bikin serundengnya itu memang agak lama, agak pegel tangannya. Jadi Flavis harus sabar dan harus ngaduk terus. Jangan lupa ini minyaknya agak banyak aja, nggak apa-apa Flavis. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai warnanya kecoklatan dan aromanya juga udah wangi banget. Nah kalau udah kayak gini, sekarang kita akan tambahkan lagi lombok biar nanti rasanya itu lebih pedes. Jadi kalau serundengnya itu enaknya kan pedes, gurih, manis, dan enak gitu. Nah, ini sudah jadi serundengnya. Ini sekarang kita sisihkan, tadi ayam sudah dipanggang, kita sisihkan. Nah ini serundengnya sudah jadi, ini kita sisihkan dulu. Setelah ini kita mau bikin nasinya dulu Flavis. Nasinya kita mau kukus, tapi pertama-tama kita mau karonin dulu. Ini kalau tempat Flavis ngomongnya dikaru ya, jadi dimasak dulu. Masukkan ke dalam panci, kemudian tambahkan air. Untuk ukuran airnya nggak usah terlalu banyak-banyak, biar nanti berasa tuh nggak kelembekan. Karena kalau nasi mogana itu enaknya nasinya itu yang agak perah Flavis. Nah kira-kira ukurannya segini. Kita masak sampai nanti kuahnya susut. Jangan lupa diaduk terus supaya nanti nggak gosong bawahnya. Nah kalau ada susut gini, ini kita diamkan dulu, sisihkan dulu. Kita mau siapkan kukusan. Kalau sudah, kita akan masukkan nasinya. Jangan langsung semuanya Flavis. Separuh kita taruh lapisan bawah. Kemudian kita masukkan ayam yang sudah tadi kita panggang. Kalau sudah, kita akan masukkan ampasnya atau serundengnya ya. Kita taruh di atas ayamnya kayak gini. Kemudian kalau sudah, ini akan kita timpa lagi pakai nasinya tadi. Kalau sudah, nih mau kita kukus. Kita kukus paling enggak selama 1 jam biar nanti benar-benar tanek dan dagingnya juga empuk, rasanya juga wangi banget. Sekarang kita siapkan di meja makan. Ini karena aku mau maem bukan untuk tumpeng ya, hanya untuk maem biasa bareng sama keluarga. Jadi bentuknya kayak gini Flavis. Tapi kalau misalnya nanti Flavis mau untuk bikin selamatan, itu dibikin pakai kukusan model kerucut gitu, model tumpeng. Terus juga kalau misalnya nanti Flavis mau bikin untuk tumpeng, kepala ayamnya nggak boleh putus ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu tempe Flavis. Ini tempenya mau kita potong-potong, boleh potongnya kecil-kecil ataupun mau agak tebel-tebel kayak gini juga boleh.
Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan juga ada tahu. Aku pakai tahu putih. Ya, tahu putihnya mau kita potong-potong. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Boleh potong-potongnya agak lebar-lebar ataupun tipis-tipis ya boleh. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai udang. Ini tadi udang sudah aku bersihkan, terus juga sudah aku kupas kulitnya. Nah, ini yang penting Flavis, kita mau pakai petek. Ini peteknya melanus-melanus banget rasanya kok. Walaupun petek sekarang lagi mahal banget, pengen maam petek ya wis aku belinya 2 aja. Ini mau kita kupas. Cara kupas petek tuh kayak gini Flavis, biar lebih gampang. Kalau sudah dikupasin semuanya, kita akan sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai lombok hijaunya yang banyak Flavis, biar nanti lebih sedap. Kita iris tipis-tipis lombok hijaunya. Kalau sudah, sini kita juga akan tambahkan lagi lomboknya yang merah. Ini boleh pakai yang gede ataupun pakai yang keriting juga nggak apa-apa. Ini juga mau kita iris-iris tipis-tipis. Di sini juga kita akan tambahkan lagi ada bawang merah dan juga ada bawang putihnya. Ini mau kita iris tipis-tipis juga. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya ya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan tempenya. Terus kita mau goreng sampai nanti tempenya mateng dan warnanya juga sudah agak kecoklatan kayak gini, agak kering. Ini tandanya sudah mateng. Terus mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita juga mau goreng tahunya Flavis. Jangan lupa nanti sekali dibolak-balik biar nanti tahunya matangnya merata. Sampai nanti kita dapat tekstur tahunya itu agak berkulit. Nah, itu tandanya sudah mateng. Ini sudah siap kita angkat. Nah, ini tadi minyaknya kita mau pakai untuk numis bumbunya ya, tapi dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kita masukkan terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Kita tumis-tumis biarkan nanti sampai agak layu. Kemudian kalau sudah kita masukkan lombok ini, sak merahnya, sak hijaunya. Kita masukkan sekalian aja tapi jadi satu, aduk-aduk. Kalau sudah layu, baru di sini kita akan masukkan udangnya. Kita aduk-aduk lagi. Kita masak udangnya sampai nanti udangnya berwarna kemerahan. Itu tandanya udangnya sudah matang ya. Kalau sudah, sekarang kita akan masukkan semua bahan jadi satu. Tadi ada tempe, tahu. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya ya. Kita mau pakai gula, garam, penyedap rasa. Terus kita tambahkan lagi kecap manis dan juga ada saus tiram Flavis. Kemudian kita aduk-aduk. Nanti kita akan tambahkan air, tapi airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja biar nanti fungsinya ini bumbunya itu biar tercampur rata gitu Flavis. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai mendidih dan kuahnya juga sudah rodok susut. Kita masukkan peteknya. Kalau peteknya udah masuk, kita masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal disereng-sereng sebentar udah kita siap sajikan di meja makan. Karena aku suka banget kalau makan pete itu masih kemeletus, rasanya itu lebih enak, jadi berasa makan pete. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sekarang sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, kita pakai nasi putih untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Bagi Flavis yang sukanya pakai nasi merah juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau masak endok ceplok. Terus juga nanti mau bikin sambal terasi yang enak banget. Kita siapkan dulu telurnya ya, atau endoknya. Terus kita siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini ya kita mau pakai lombok rawitnya yang banyak Flavis. Tambahkan terasinya, tambahkan bawang dan juga berambangnya. Kalau sudah, kita mau goreng terlebih dahulu endoknya atau telurnya. Kita mau bikin endok mata sapi, tapi koyo ini kuning-kuningan bleber, jadinya enggak telur mata sapi Flavis. Bagi Flavis yang mungkin mau bikin telurnya yang cantik banget tuh, yang bener-bener kuningnya di tengah, terus mau bikin yang enggak terlalu mateng, itu juga boleh banget. Tapi kalau untuk lidah-lidah kayak Flavis Kasih, kalau mau bikin endok ceplok itu sukanya yang kuningnya matang Flavis, nggak suka yang kuningnya itu setengah mateng. Tapi kadang-kadang selera beda-beda ya, ada yang suka matang kayak Flavis Kasih ataupun mau bikin kuningnya setengah matang ya boleh. Ini mau kita goreng satu-satu aja kayak gini Flavis. Kalau sudah mateng ini mau kita angkat. Aku sengaja gorengnya nggak yang sampai kering banget, jadi masih agak basah-basah gini, tapi bukan setengah mateng kalau sudah mateng.
Nah, ini mau kita angkat, terus kita mau balik lagi. Kalau benar-benar sudah matang, kita mau angkat, terus kita goreng lagi sisanya. Kalau misalnya nanti telurnya udah kita goreng semuanya, kita mau bikin sambal terasinya, Flavis. Kita mau bikin sambal terasi versi yang simple tapi enak, gurih, dan nggak terlalu basah banget sambal terasinya. Pokoknya kali ini sambal terasinya itu beda dari sambal terasi yang biasa Flavi kasih bikin ya. Ini kita selesaikan dulu goreng telurnya atau endoknya. Kalau sudah, ini minyaknya nanti mau kita tambahin untuk goreng sambalnya, bahan sambalnya maksudnya Flavis. Ini tadi cabenya aku potong-potong jadi 2 bagian Flavis, biar nanti pada saat digoreng itu nggak meletup-meletup. Kita goreng sampai nanti mateng. Ini karena sambal terasinya hari ini nggak aku pakein tomat, jadi nanti teksturnya itu rada kering, jadi nggak terlalu basah. Ini sudah mateng, kita mau angkat, terus mau kita ulek-ulek. Kita siapkan cobeknya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam dan juga ada gula. Di sini aku pakai gula aren Flavis. Bagi Flavis yang nggak ada gula aren, pakai gula Jawa juga boleh banget. Kemudian kalau misalnya Flavis mau tambahkan lagi penyedap rasa juga boleh banget, rasa Flavis di rumah aja. Nah, ini kalau sudah halus, siap kita sajikan di meja makan. Tadi pakai endok yang sudah kita ceplok, terus tambahkan nasi, boleh pakai nasi putih, merah, ataupun jagung. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah! Hai Flavi, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng kecambah yang enak banget. Siapkan dulu kecambahnya, aku pakai kecambah yang kacang hijau ya, bisa juga misalnya Flavi mau pakai kecambah kedelai, itu juga enak banget. Kita siapkan untuk bahan lainnya, aku mau pakai kubis. Ini kubisnya kita potong rawis-rawis kayak gini. Kalau sudah nanti kita sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai wortel Flavis. Nih wortelnya boleh dipotong-potong tipis terus dipotong panjang-panjang kayak korek api boleh. Ataupun misalnya Flavis mau potongnya tipis-tipis serong-serong kayak mau bikin capcay juga boleh. Saya Flavis di rumah aja sukanya yang model kayak gimana. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Kemudian kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang simple aja, nggak perlu yang ribet-ribet Flavis. Kita mau pakai bawang putih, bawang merah. Ini mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, di sini kita akan tambahkan lagi lombok. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, nanti lomboknya bisa di skip aja karena aku maunya pedas. Jadi aku mau tambahin lombok rawit. Ini lombok rawitnya kita potong-potong juga. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita tambahkan lagi tomat. Tomatnya aku pakai ukurannya nggak terlalu besar Flavis. Kalau misalnya Flavis mau pakai yang besar, pakainya separuh aja nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, tambahkan lagi godong bawang biar nanti lebih wangi dan juga lebih sedap lagi. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita akan siapkan wajan, kita akan tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, baru nanti kita akan tumis bumbu-bumbunya. Kita masukkan terlebih dahulu bawang putih, bawang merahnya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah wangi dan juga sudah agak layu, baru di sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Baru di sini kita akan masukkan tomatnya. Kalau tomatnya sudah masuk, aduk-aduk sebentar. Terus kita akan masukkan sayur-sayurannya. Untuk sayurannya kita masukkan terlebih dahulu wortel dan juga kubisnya ya. Kita masak dulu sampai nanti setengah mateng, baru nanti kita akan masukkan kecambahnya. Karena toge atau kecambah itu kan sebentar banget matang Flavis, jadi kita masukinnya belakangan aja. Kita masak dulu kubis dan juga wortelnya, aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya sudah setengah mateng, juga ada layu, baru nanti kita akan tambahkan lagi sedikit air. Airnya nggak usah banyak-banyak Flavis, sedikit aja. Nah sekarang kalau sudah layu kayak gini, baru kita akan masukkan kecambahnya. Kalau kecambahnya udah masuk, jadi kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam, terus tambahkan sedikit gula, dan juga kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Ini daun bawangnya kita cemplungin aja sekalian Flavis. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini siap kita sajikan di meja makan. Warnanya cantik banget, rasanya gurih dan juga ada pedesnya, cocok banget untuk lauk sarapan pagi-pagi.
Aku kalau lagi nggak mau bikin lauk yang ribet, tinggal masak sayuran ini, terus goreng endok dadar ataupun goreng tempe. Wah, udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep kari sayuran, tapi ini karinya wong Jawa Flavis, bukan karinya orang India. Rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan terlebih dahulu terong. Ini terongnya kita potong-potong. Kalau sudah kita akan rendam supaya nanti warnanya itu nggak jadi biru. Terus habis itu di sini kita tambahkan juga ada kubis. Ini kubisnya juga kita mau potong, tapi potongnya kasar-kasar aja. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian siapkan lagi ada buncis. Tadi bagian ujungnya dibuang. Terus habis itu kita potong-potong. Kalau sudah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku mau pakai kentang. Ini kentangnya satu aja karena ukurannya besar, jadi cukup satu biji aja. Semua kita potong-potong, potong-potongnya boleh agak tebel-tebel ataupun mau kotak-kotak kecil-kecil. Dadu juga boleh banget. Kemudian kalau kentangnya sudah kita potong-potong, kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini kita tambahkan ada kemiri, merica, ketumbar, bawang putih, bawang merah, dan juga ada lombok merah. Tambahkan lagi sedikit kunir. Sudah habis itu kita haluskan. Jangan lupa beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah, kita siapkan wajan. Tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Apinya nggak usah besar-besar, kecil aja. Kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar mateng. Aromanya juga wangi. Setelah itu kita akan tambahkan santan. Ini aku pakai santannya, santan masih segar Flavis, jadi nanti enak banget. Oh ya Flavis, tadi lupa nih godong salamnya. Harusnya tadi ditumis, cuman lali ya wis, nggak apa-apa, kita cemplungin aja. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kita akan masak lagi santannya. Kemudian nanti kita tambahkan terongnya terlebih dahulu. Terus ada kentangnya juga, karena kalau kentang dan terong kan agak lama matangnya, jadi kita masukinnya di awal aja. Nah, kalau misalnya terong dan kentangnya nanti sudah mateng, rasa kuahnya juga sudah enak, sudah pas, manisnya, gurihnya sudah pas, baru nanti kita akan masukkan sayur-sayuran tadi. Seperti ada kubis, terus ada buncis. Nah, kalau ini kan sebentar banget matang Flavis, makanya aku masaknya di bagian akhir aja. Nah, sekarang kita aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama, nanti biarkan sampai mendidih lagi, tunggu sebentar, habis itu udah deh kita angkat, biar nanti pada saat kita sajikan tuh sayuran tuh masih cantik, terus dimakan juga masih krius-krius. Ini enak banget Flavis, kita sajikan untuk lauk sarapan, untuk makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Flavis, kalau misalnya aku masak ini sore, terus masih ada sisa untuk pagi-pagi itu diangetin, itu nanti enak banget untuk lauk sarapan. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asam yang enak dan juga seger banget. Kebetulan ini cuaca lagi panas banget dari kemarin Flavis. Kita bikin lauk yang seger-seger. Ini tuh enaknya nanti mam pakai sambal terasi, terus ikan asin ataupun mau ayam goreng atau ikan bakar, itu juga enak banget. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya dulu. Kita mau pakai jagung, pakainya jagung manis ya. Ini mau kita potong-potong, motong-motongnya nanti boleh gede-gede ataupun mau kecil-kecil kayak gini ya boleh. Nanti saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Kita mau pakai kacang panjang. Nanti juga kita mau pakai kacang tanah juga Flavis. Ini kacang panjangnya kita potek-potek. Atau misalnya Flavis mau potong-potong ya nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, nanti kita sisihkan. Terus nanti kita cuci sampai bersih. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai godong melinjo Flavis. Rajane kalau sayur asam tuh kalau ada melinjonya sekalian tuh lebih enak. Cuman lagi nggak ada ya wis pakai godong melinjonya aja. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Kita mau pakai cabai keriting aja. Terus habis itu kita tambahkan kemiri, tambahkan bawang putih sedikit aja. Kita lebih baik pakai yang merahnya yang agak banyak. Kemudian ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan air. Kita rebus dulu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan terlebih dahulu
jagungnya, terus masukkan bumbu-bumbunya. Di sini kita akan tambahkan juga ada godong salam dan juga lengkuas ya, biar makin wangi lagi. Tambahkan lagi garam, gula, dan juga penyedap rasa dan juga asam jawa. Di sini kita akan aduk-aduk. Terus kita tambahkan juga kacang tanahnya, Flavis. Tadi kok ya lali, kacang tanahnya kita akan masukkan. Ini nanti kita biarkan sampai matang dulu kacang tanah dan juga jagungnya. Nanti kita rebus dulu, biarkan sampai nanti benar-benar matang. Kalau sudah matang, rasanya udah enak, udah gurih, udah pas, udah seger banget. Terus ini kita akan masukkan kacang panjangnya. Terus kita juga masukkan godong melinjonya. Kita masak lagi. Nah ini kalau udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, Flavis. Sebentar aja, kita tunggu lagi sampai mendidih. Terus tunggu sebentar. Kalau sudah, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini rasanya enak, gurih, dan juga seger, dan juga buket. Karena tadi kita pakai kemirinya agak banyak, jadi nanti rasanya itu lebih buket. Ini enak banget, kita maamnya pakai nasi. Terus masih anget-anget gini, Flavis. Ada sambal terasi ya, mau pakai ikan asin ya enak banget. Ataupun pakai ikan goreng, ikan bakar, atau ayam goreng, tempe tahu goreng. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kokasi. Hari ini Flavikasi mau masak cumi yang enak banget. Nanti kita mau bikin cumi lombok ijo. Kita siapkan dulu cuminya. Tadi sudah aku bersihkan dan juga sudah aku potong-potong. Potong-potongnya boleh bulat-bulat kayak gini, ataupun mau digarit-garit agak panjang itu juga boleh banget. Nah ini kalau misalnya nanti Flavis masak cumi, pastikan cuminya tuh masih seger, Flavis. Jadi nanti dimasaknya tuh enak. Kalau misalnya cuminya udah ngelembreh-ngelembreh gitu, terus baunya juga sudah nggak enak, itu rasanya mau dimasak apa aja itu nggak enak, Flavis, kalau cuminya tuh nggak seger. Nah sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai lombok hijaunya yang banyak, Flavis. Kita potong-potong. Terus juga aku mau tambahkan lagi lombok rawit biar nanti makin pedes. Lombok rawitnya juga kita potong-potong. Terus di sini kita tambahkan juga ada bawang merah. Bawang merahnya kita potong-potong. Tambahkan juga nanti ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong-potong. Kalau sudah, nanti kita tambahkan tomat hijau, Flavis. Tomat hijaunya aku pakainya agak banyak biar nanti lebih seger. Tomat hijaunya kita potong-potong juga. Potong-potongnya boleh kotak-kotak ataupun mau miring kayak tipis kayak gini ya boleh. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, terus kita tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu cuminya. Goreng nggak usah lama-lama. Jadi begitu minyak udah panas, masukin cuminya, aduk-aduk. Nanti kan cuminya agak kaku gitu, Flavis. Nah itu tandanya sudah selesai kita goreng, karena kelamaan nanti malah cuminya jadi alot. Nah seperti ini aja. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Terus kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kita akan masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya. Kita akan gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget dan juga sudah agak layu. Baru nanti kita masukkan lomboknya, ini lombok rawit, sak lombok hijaunya kita masukkan jadi satu semuanya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah agak layu, baru di sini kita akan masukkan cumi tadi sudah kita goreng sebentar. Di sini kita tambahkan lagi kecap manis, terus tambahkan lagi saus tiram, terus tambahkan garam, gula, dan juga penyedap rasa. Tambahkan tomat tadi sudah kita potong-potong ya. Kita aduk-aduk. Nah ini masaknya udah gak usah lama-lama, Flavis. Tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi. Nanti ada tepung maizena sedikit, terus dilarutkan dengan air. Ini biar nanti kuahnya itu rodok kental gitu, Flavis. Nah, ini kita siramkan larutan tepung maizenanya, aduk-aduk sebentar, tinggal tunggu mendidih. Dah, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, Flavis, untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur godhogan yang enak banget. Ini bisa dimakan pakai nasi merah, nasi putih, ketupat ataupun lontong. Untuk bahan pertamanya di sini aku mau pakai udang. Ini tadi udangnya sudah dibersihkan, bagian kepalanya juga sudah dibuang. Ini kulitnya sengaja nggak aku buang, tapi kalau misalnya Flavis mau buang ya wis nggak apa-apa. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai tempe Flavis. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil, kotak-kotak kayak gini. Kalau semua sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini nggak boleh ketinggalan. Kalau sayur godhogan tuh mesti ada peteknya, biar nanti aromanya tuh wangi banget. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kunir, ketumbar, dan juga ada kemiri dan juga sedikit air ya. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan lombok. Ini pakai lombok merah, ini mau kita ulek-ulek biar nanti warnanya cantik. Dan ini wajib direbus dulu lomboknya. Kenapa harus direbus? Kalau misalnya nanti direbus warnanya itu jadi merah cantik gitu Flavis. Kalau sudah dihaluskan, ini mau kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita blender. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya, ada laos, salam, dan baru kita masukkan lomboknya. Karena lomboknya kan sudah direbus, sudah matang, jadi kita masukinnya belakangan aja. Kalau sudah tercampur rata dan udah wangi banget, baru di sini kita masukkan udangnya. Udangnya kita gongsong-gongsong sampai nanti warnanya sudah berubah merah ya, artinya udangnya sudah matang. Nah ini sudah matang Flavis udangnya. Sekarang kita akan masukkan tempenya. Tempenya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata dan tempenya juga agak kegongsong dulu. Kalau sudah, baru di sini kita akan masukkan santannya. Ini aku pakai santan segar dari 1 butir kelapa ya. Kemudian kita aduk-aduk. Ini harus sering diaduk Flavis supaya santannya itu nggak pecah. Nah di sini kalau misalnya apinya, kalau sudah mendidih apinya kita kecilkan. Tambahkan juga gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Boleh pakai kaldu-kalduan ataupun pakai micin ya, sasaknya Flavis. Kalau enggak juga nggak apa-apa, udah gurih, buket dan juga udah enak. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan peteknya, aduk-aduk sebentar, tunggu mendidih lagi. Nah ini udah siap kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk teman maem nasi, ketupat, ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep soto daging. Jadi ini resep sotonya itu soto bening Flavis. Rasanya enak banget, seger banget, tapi kuahnya tetap bening. Nah biasanya kalau aku makan soto daging ini, aku makannya di Yogyakarta. Itu biasanya ada lauk-lauk lain. Kayak ada tempe bacem, tahu bacem, babat iso bacem, terus juga ada empal. Itu rasanya bener-bener enak banget. Tapi hari ini aku mau bikin sotonya aja. Nanti kalau misalnya Flavis pengen resep bacem-baceman yang lainnya, nanti tengok aja di resep-resep video Flavi Kasih sebelumnya. Nah ini kita siapkan daging sapi ya. Dagingnya akan kita potong menjadi kotak-kotak. Pokoknya cari daging yang kualitasnya bagus supaya nanti kuahnya seger banget. Kemudian ini akan kita rebus. Ini sudah aku siapkan air mendidih. Kemudian ini biasanya kalau kita ngerebus daging suka ada busak-busaknya kayak gini. Ini kita buang aja supaya nanti kuahnya bening dan rasanya enak banget. Kemudian kita diamkan, biarkan sampai empuk. Kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita pakai kemiri. Ini kemirinya akan kita gongsong terlebih dahulu, kemudian ada merica bulat, ini juga kita akan gongsong sebentar. Kemudian masukkan ketumbar, kemudian di sini kita tambahkan lagi jinten. Kemudian di sini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya itu harum banget. Setelah harum kita dinginkan. Kalau misalnya sudah dingin, kita akan haluskan. Di sini kita langsung aja masukkan ke dalam blender. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan lagi beberapa bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang putih, kemudian kita pakai brambang, kemudian kita juga pakai ada jahe, kemudian di sini kita tambahkan air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalaupun pakai minyak juga boleh banget.
Nah, kalau sudah halus kita akan angkat. Di sini kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita cemplungin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Setelah ini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, Flavis. Di sini kita pakai ada daun salam, daun jeruk, kemudian serai, dan ada laos. Ini kan kita gongsong lagi sampai nanti semua bahan mateng dan baunya harum banget. Setelah ini kita akan langsung cemplungin ke dalam panci berisi daging tadi. Nah, ini kan dagingnya tadi sudah kita rebus dan airnya berkurang, Flavis. Ini mau aku tambahkan lagi supaya airnya penuh lagi. Nah, ini masih akan kita rebus lagi sampai nanti bumbunya ngeresep ke dalam dagingnya dan dagingnya juga makin empuk lagi. Oh ya, Flavis, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada garam. Nah, untuk garamnya nggak usah banyak-banyak dulu, nanti bisa ditambahkan di akhir masakan kalau misalnya masih kurang garam. Tambahkan lagi juga kaldu sapi bubuk. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai kubis. Jadi ini kubisnya akan kita potong setipis-tipis mungkin. Jadi kalau soto daging biasanya aku maem itu nggak pakai soun, Flavis. Jadi untuk penggantinya pakainya kubis tapi dirawis yang tipis-tipis banget. Nah, di sini juga nanti aku akan tambahkan lagi kecambah, tapi kecambahnya itu kecambah yang toge yang dari kacang hijau, Flavis. Yang pendek-pendek maksudnya. Kemudian ini bisa Flavis mentah-mentah kayak gini disiram dengan kuah soto, ataupun misalnya Flavis mau disiram dulu dengan air panas atau direbus dengan air panas sebentar, itu juga nggak apa-apa. Nah, di sini nggak lupa siapkan daun bawang seledri, kemudian ada brambang goreng, kemudian ada jeruk nipis, kemudian di sini ada sambal rebus. Nah, di sini aku pakai kecap manis. Kalau misalnya Flavis nggak suka pakai kecap juga nggak apa-apa, di skip aja. Saranku kalau misalnya Flavis mau pakai kecap kencana ataupun kecap nasional, itu nanti rasanya jadi enak banget. Nah, ini kan kita tengok dagingnya, ini dagingnya sudah empuk banget, bumbunya udah ngeresep, rasanya juga udah gurih banget. Sekarang kita langsung sajikan dengan nasi. Nah, di sini kita toto, ada kubis dan juga ada togenya, kemudian daun bawang seledri, kemudian kita akan langsung tuang kuah soto dengan dagingnya. Nanti tinggal siapkan lagi sambal, kecap, dan juga jeruk nipis. Wah, ini rasanya enak banget, apalagi kalau misalnya ada lauk lainnya tadi seperti aku bilang ada baceman babat iso, terus ada tempe atau tahu bacem, ataupun ada empal. Wah, itu nanti rasanya akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam goreng yang enak banget. Ini resep ayam gorengnya praktis, simple, dan juga juicy. Karena nanti kita nggak ngungkep dulu, Flavis. Jadi nanti kita rap pakai bumbu-bumbu, terus nanti kita goreng. Aku pakai bagian yang sayap ya, cuma tadi aku udah potong jadi 2 bagian. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan juga ada kunir. Tambahkan sedikit cabai merah keriting ya. Kemudian kalau sudah halus, ini mau kita pakai untuk marinasi ayamnya. Di sini kita akan tambahkan lagi gula pasir sedikit, dan juga kita tambahkan lagi garam dan juga kaldu ayam bubuk. Di sini kita juga akan tambahkan lagi telur, Flavis. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Kalau misalnya nanti sudah tercampur rata, kita akan marinasi kurang lebih 15 menit aja, karena aku pakai bagian sayap jadi sebentar banget aja udah cukup kita marinasi. Kalau misalnya Flavis pakai bagian lebih besar, nanti marinasinya boleh lebih lama lagi. Di sini kita juga akan tambahkan lagi tepung tapioka ya. Ini fungsinya nanti biar ayamnya itu lembut, terus di bagian luarnya nanti agak crispy. Kita aduk-aduk rata. Kemudian kita akan diamkan, boleh didiamkan di dalam lemari es ataupun di suhu ruang juga bisa, nggak apa-apa. Kalau sudah selesai dimarinasi, ini mau kita goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kemudian kalau sudah panas kita masukkan ayamnya. Jangan lupa kalau goreng ayam yang nggak diungkep itu, gorengnya pakai minyak yang banyak, Flavis. Terus apinya juga jangan terlalu kecil. Terus gorengnya juga nggak boleh sekaligus banyak banget, karena nanti suhu panasnya langsung turun, nanti bikin ayam itu malah jadi alot gitu, Flavis. Nah, ini jangan lupa seringkali dibolak-balik biar nanti matangnya merata.
Kalau misalnya warnanya udah kecoklatan, udah cantik banget kayak gini, ini sudah mateng. Ini mau kita angkat dulu, kita sisihkan, terus kita goreng lagi. Cara goreng juga sama seperti tadi Flavis, kita tinggal celupkan ke dalam minyak yang sudah panas. Untuk gorengnya juga jangan yang terlalu banyak, makanya ini tadi aku goreng jadi 3 kali bagian karena kualinya juga nggak terlalu besar. Terus juga biar nanti kita dapat tekstur yang garing, luarnya garing terus dalamnya itu lembut banget. Sekarang kita siap sajikan di meja makan, boleh pakai nasi, terus sambal korek ya enak, sambal terasi enak, ataupun pakai sambal yang botolan itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan goreng yang enak banget. Nanti juga aku mau bikin resep sambal dabu-dabunya Flavis biar lebih enak. Pertama-tama sini kita siapkan ikan, aku pakainya ikan mujair. Flavis bisa pakai ikan jenis lain sesuai dengan selera Flavis. Mau pakai nila, mau pakai gurame, atau mau pakai bawal yang putih, itu juga enak banget Flavis. Nah ini ikan tadi sudah aku cuci bersih, terus aku mau garet-garetin biar nanti bumbunya lebih ngeresep. Sekarang kita siapkan untuk bumbu marinasinya ya. Kita mau pakai ketumbar, bawang putih, dan juga kita mau pakai kunir. Ini mau kita haluskan, boleh pakai ulakan ataupun mau pakai blender juga boleh. Tambahkan lagi garam. Ini kita ulek-ulek lagi sampai halus. Nanti kita akan tambahkan air sedikit aja. Kalau sudah tercampur rata, ini kita pakai untuk marinasi ikannya. Kita campurkan. Jangan lupa bagian sela-selanya juga kita bumbuin. Bagian perut-perutnya juga kita bumbuin. Nah nanti kita akan marinasi kurang lebih selama 20 menit biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Kalau sudah selesai di marinasi selama 20 menit, siap kita goreng. Ini karena ikannya gede banget Flavis, jadi aku gorengnya satu-satu aja kayak gini. Ini aja satu udah mau penuh wajannya. Kita balik, kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering Flavis. Biasanya kalau aku goreng-goreng kayak gini cukup 1 kali balik aja. Kalau sudah mateng, warnanya udah cantik banget, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Terus kita goreng lagi, yang satunya lagi. Goreng-gorengnya juga sama seperti tadi. Dan misalnya bagian bawahnya sudah agak mateng, sudah kering. Ini mau kita angkat. Nah, kalau sisi bagian bawahnya lagi sudah mateng, ini siap kita angkat. Nah ini sudah mateng. Nanti setelah ini kita mau bikin sambal dabu-dabunya. Di sini kita akan siapkan ada tomat. Aku pakai tomatnya yang hijau dan juga ada yang merah. Ini nanti mau kita potong kecil-kecil aja kayak gini Flavis. Nanti yang hijau juga mau kita potong kecil-kecil juga. Nah setelah ini nanti kita akan tambahkan juga brambang dan juga lombok. Ini menurut aku resep sambal yang praktis banget, karena resep sambal itu cuma dipotong-potong aja Flavis. Biasanya juga aku suka bikin sambal matah, itu juga praktis juga. Tapi hari ini aku mau bikin yang dabu-dabu aja dulu. Nah ini kita potongnya potong kasar aja kayak gini. Kalau sudah, ini kita masukkan dulu ke dalam wadah. Terus nanti kita mau siram pakai minyak yang benar-benar panas. Tambahkan juga garam dan juga sedikit gula, dan nanti tambahkan penyedap rasa. Kalau sudah, kita siram pakai minyak yang benar-benar panas ya. Kalau sudah, ini mau kita siram di atas ikan yang sudah tadi kita goreng. Ini ikannya gendut banget, gede banget Flavis. Ini dimakan 1 orang wis jan marem tenan iki. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.